Halo semuanya, jumpa lagi di Movieholic. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel kami, perkenalkan nama saya Victor yang akan menjadi host Anda kali ini. Di channel ini kami membahas hal favorit kami yaitu seputar movie news, TV streaming, dan hal-hal menarik lainnya. Video kali ini kami akan membahas film Squid Games. Squid Games adalah sebuah acara TV series dari Korea Selatan yang lisensi dan distribusinya dipegang oleh Netflix. Cerita tentang Squid Games adalah seputar sekelompok orang-orang yang mempunyai masalah finansial dan mempunyai banyak hutang, yang dikumpulkan untuk bermain beberapa permainan, dan permainannya merupakan permainan anak kecil. Tetapi konsekuensi kalah dalam permainan ini adalah sangat serius, karena ini merupakan permainan yang mematikan, dan setiap ronde akan banyak kehilangan peserta yang jumlahnya akan turun terus. Tetapi hadiah bagi pemenangnya adalah sejumlah uang yang sangat besar dan akan bertambah terus untuk tiap peserta yang kalah. Atau lebih tepatnya mati. Aktor Lee Jung Jae bermain sebagai Song Gi Hun, seorang pria yang sudah bercerai, terlihat sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab, dan juga seorang anak yang kelihatannya juga tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan dia adalah pemeran utama di acara ini. Tentu saya yakin banyak penonton termasuk saya yang merasa, "Duh, kok orang kayak gini ya pemeran utamanya?" Ini salah satu acara yang kita tidak tahu arahnya akan menuju kemana. Tetapi perkembangan karakter Song Gi Hun di film ini membuat saya semakin menyukainya dan menjadi 100% mendukungnya seiring acara ini berlangsung. Dan tentu saja ini dikarenakan kemampuan akting dari aktor Lee Jung Jae yang harus saya akui sungguh luar biasa penampilannya. Squid Games mempunyai episode pertama di sejarah series televisi yang mungkin bisa saya bilang terbaik yang pernah saya ingat. Gak bohong teman-teman, saya benar-benar merasa episode pertama Squid Games benar-benar bagus. Episode pertama membentuk pemeran utamanya sekaligus membentuk cerita inti dari acara ini. Kemanakah ceritanya akan menuju? Bagaimana kehidupan mereka sebelum mereka mengikuti permainannya? Dan di episode pertama juga menampilkan permainan ronde pertama yaitu Red Light, Green Light. Permainan yang semua peserta pernah mainkan waktu kecil. Di mana terlihat konyol tapi dibuat sangat mengerikan dengan resiko taruhan nyawa. Saya langsung terpancing setelah menonton episode pertama. Saya langsung merasa, wow, oke, menarik sekali. Episode pertama yang sangat amazing. Menurut pendapat saya, episode pertama untuk serial televisi yang hampir sempurna. Dan semoga para pembuat film bisa melihat episode pertama Squid Game sebagai contoh referensi bagaimana untuk membuat episode pertama yang bagus untuk acara televisi. Tetapi sayang sekali di episode-episode berikutnya terlihat kurang konsisten. Walaupun begitu, ada satu hal yang sangat konsisten yang membuat acara ini terasa hebat, yaitu bagaimana membuat cerita tentang perkembangan karakter-karakternya secara konsisten. Bagaimana membuat kita peduli terhadap beberapa karakter, dan bagaimana membuat penonton membenci seorang karakter. Dan bagaimana membuat penonton menjadi menyukai seorang karakter di akhir film, dan begitu juga sebaliknya. Dan juga ada karakter-karakter yang Anda suka untuk membencinya. Karena di acara ini sangat banyak karakter, di mana kita invest waktu kita bersama mereka. Dan tiap karakter harus membuat keputusan besar dalam hidup mereka, di mana juga menunjukkan betapa manusiawinya karakter-karakter ini, yang membuat kita mengerti perasaan mereka dan juga mendukung mereka. Jadi walau saya mempunyai beberapa kritik tentang keseluruhan plot cerita di film ini, tapi saya tidak mempunyai masalah apapun dengan karakter-karakternya. Karena karakter-karakternya ditulis secara sempurna dan dimainkan dengan akting yang brilian pula. Dan acara ini juga ada beberapa plot twist di setiap sudut-sudut yang tidak disangka yang cukup bekerja dengan baik. Tetapi ada beberapa juga yang tidak bekerja dengan baik menurut saya. Tentu saja saya tidak akan mengatakan apa plot twistnya karena review ini tidak akan memberikan spoiler apa-apa. Tetapi intinya pada saat di episode tengah-tengah, saya merasa kita sebagai penonton meluangkan banyak waktu dengan cerita yang sangat berbeda, di mana tidak begitu nyambung dengan akhir dari cerita acara ini. Jadi cerita-cerita yang tidak nyambung itu terasa sedikit anti klimaks. Walaupun begitu, dengan kesuksesan Squid Games ada kabarnya mereka sedang membuat season yang kedua. Jadi mungkin cerita-cerita tersebut mungkin bakal nyambung di season keduanya. Tetapi kalau kita melihat konteks dari hanya season pertama, saya yakin para penonton yang sudah menonton akan setuju untuk membuang bagian cerita tersebut dan waktunya dipakai untuk menceritakan sesuatu yang lebih efisien. Saya sudah membahas karakter Lee Jung Jae yang memerankan Song Gi Hun yang penampilannya luar biasa. Tetapi ada juga beberapa penampilan akting yang luar biasa dan jujur menurut saya sih tidak ada akting yang buruk di film ini.
tetapi beberapa terlihat menonjol di mata saya. Salah satunya Oh Young-soo sebagai Il-nam, seorang kakek tua yang berteman dengan Gi-hun dan pertemanan mereka mengendalikan cerita narasi dari film ini. Ada juga Anupam Trapati sebagai Abdul Ali, seorang pekerja muda yang naif yang mengikuti permainan ini demi keluarganya. Park Hae-soo yang bermain sebagai Chu Sang-woo, teman Gi-hun yang mempunyai masalah keuangan walaupun karirnya sukses. Dan juga Kim Jo-ryong sebagai Han Min-oh, yang terlihat sebagai pemain yang tidak stabil, yang mudah sekali mengubah kesetiaannya ke siapapun yang dia anggap di posisi menguntungkan. Dia tidak bisa ditebak, tapi inilah yang membuat karakternya sangat menarik. Menurut saya, nama-nama aktor dan aktris yang saya sebut barusan, yang saya anggap penampilannya sangat menonjol, dan kemampuan akting mereka hebat sekali. Dari sisi teknikal pembuatan TV series ini, menurut saya teknikalnya juga sangat bagus. Desain produksinya terlihat menonjol, settingnya juga bagus, di mana saya tidak tahu apakah ditambahi komputer graphic effect atau tidak. Karena banyaknya setting yang terlihat besar dan mahal, dan di layar TV terlihat sangat luar biasa. Walau saya yakin pasti ada tambahan dari CG effect, tapi terlihat dieksekusi dengan baik sekali, dan tidak terlihat murahan seperti beberapa acara TV lain yang tentu saja dikarenakan oleh budget untuk acara TV yang biasanya lebih kecil dibanding dengan budget untuk movie. Ada juga beberapa shoot dan scene yang digabung dengan lagunya yang terasa sangat ciri khas Stanley Kubrick. Dan tiap permainan mempunyai penampilan yang berbeda dan khas, dan juga terlihat kreatif. Visual dari film ini sangat menarik dan visualnya cukup mengikat dengan permainan yang mereka mainkan. Walaupun ada beberapa desainnya yang terlihat simple, tapi terlihat bagus. Dan juga pemilihan warna di mana di dunia luar terlihat gelap dan abu-abu, di mana terlihat suram sesuai nasib mereka yang di luar sana. Tetapi begitu di permainan, kita bisa melihat warna yang sangat terang benderang, yang seakan-akan memberi harapan yang cerah tetapi banyak kekerasan dan trauma-trauma, di mana terlihat indah dan juga menyeramkan di saat yang sama. Kesimpulan dari review saya, acara ini mempunyai penulisan cerita yang bagus yang bekerja dengan baik. Akting yang memukau, karakter-karakter yang hebat, yang memperlihatkan sisi sifat manusia yang dalam dan juga relasi antar karakter yang bagus. Permainan yang ditampilkan sangat menghibur dengan tambahan-tambahan faktor berdarah yang kejam, yang untuk beberapa penonton mungkin mendapatkan kepuasan tersendiri walaupun juga terlihat menyeramkan dan tentu saja action permainan yang menegangkan. Nah, dengan itu mari masuk ke skor untuk film ini. Dari kami Movieholic memberikan skor 8,5. Ya, Squid Game. Apakah teman-teman sudah menontonnya? Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Dan silahkan cek video review kami lainnya. Dan apabila teman-teman menyukai review kami, mohon supportnya untuk like video ini dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Remember, be strong, be kind, and be super.